Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, dan kali ini kita akan belajar tentang jangan menutup pintu bagi Tuhan Yesus ya. Firman Allah dengan jelas menulis seperti ini, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, banyak orang yang menutup pintu hati bagi Tuhan Yesus, bro. Lalu teman saya ini bilang, oh ya, bagaimana Pak, kok bisa tahu? Saya jawab, ya kelihatan dari omongannya, dari tindakannya itu, bro. Gak usah jauh-jauh lah. Kan Tuhan itu bisa bicara lewat banyak cara ya, misalnya lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat membaca Alkitab, lewat mendengarkan khotbah, lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat Facebook dan lain-lain kan, seperti yang dikatakan di ayat 33 ayat 14 sampai 15 itu. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Nah, lalu teman saya ini bilang, oh iya, terus tahunya orang itu menutup pintu bagi Tuhan Yesus bagaimana Pak? Saya jawab, pertama gak percaya bahwa Tuhan itu bisa bicara lewat berbagai macam cara seperti yang ditulis di Ayub itu. Nah, itu dia gak percaya. Kedua, dia tidak mau membaca Alkitab ya. Ketiga, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, baik itu di gereja, di persekutuan doa, dimanapun firman Allah diberitakan, baik itu lewat radio, TV, YouTube, WhatsApp dan lain-lain seperti tadi yang saya sampaikan toh. Teman saya itu berkata, oh gitu ya, kayak gitu itu namanya menutup pintu bagi Tuhan Yesus ya Pak? Nah, saya jawab, iya, itu bentuk-bentuk orang menutup pintu bagi Tuhan Yesus ya seperti itu kalau perseorangan ya. Jadi kalau yang menutup pintu perseorangan ya, dia kalau baca pas buka WhatsApp ada firman Tuhan, dia langsung dihapus atau dicuekin. Nah, itu salah satunya kalau itu perorangan. Atau juga keluarga ya, satu keluarga itu tidak mau menerima Tuhan Yesus melalui apapun juga ya, melalui khotbah, melalui apapun, pokoknya satu keluarga itu menolak Tuhan Yesus, nggak mau ya. Kalau lebih besar lagi itu lewat kelompok ya, bukan cuma keluarga tapi kelompok, ada kelompok tertentu orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus ya. Lebih besar lagi grup ya, semakin luas lagi kota, bahkan negara ya, yang pasti mereka tidak mau menerima firman Allah itu diberitakan ya. Kalau ada kelompok WhatsApp yang menolak firman Allah diberitakan, nah itu sudah termasuk orang di grup itu menutup pintu bagi Tuhan Yesus ya. Ingat ya, kalau negara ya komunis seperti itulah, mereka tidak mau menerima firman Tuhan diberitakan di sana. Nah itu bentuk-bentuk menutup pintu bagi perseorangan maupun bagi kelompok luas bahkan negara seperti itu ya. Lalu teman saya ini bilang, oh iya, ada negara komunis ya, ateis dan lain-lain yang menutup pintu bagi Tuhan Yesus ya. Padahal kan kesempatan selamat dari neraka itu sewaktu orang masih hidup ini ya Pak. Kalau sudah mati ya sudah telat, nggak ada harapan selamanya itu. Kan ada ditulis di Ibrani 9 ayat 27 itu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Wah, ngeri ya. Jadi kalau selama hidup menutup pintu hatinya terus ya, maka begitu mati udah telat ya Pak, gak ada lagi kesempatan selamat ya. Nah, saya jawab, iyalah. Nah, itu sebabnya cepat sadar dan bertobat, jangan menutup pintu hati buat Tuhan Yesus loh. Teman saya ini pernah bilang, ya terus terang sebelum dengar ini saya memang kalau lihat WhatsApp atau YouTube dan sebagainya tentang firman Tuhan ya saya malas Pak, nggak mau baca Pak, langsung hapus, bahkan saya blokir hamba Tuhan yang suka kirimi firman itu Pak. Terus terang Pak, ini Pak
Nah, saya bilang itu artinya bro bukan memblokir, menutup pintu hamba Tuhan yang ngirimin firman Allah, tapi bro sedang menutup pintu bagi Tuhan Yesus itu. Nah, ingat-ingat ya, jangan lakukan itu lagi. Dikasih berkat Tuhan berupa firman itu kan berkat Tuhan. Firman Tuhan itu kan bagikan mutiara yang berharga bro. Ya, ada firmannya itu. Kenapa kok malah disia-siakan, dibuang, tidak diterima? Itu kan maaf, itu kan orang bodoh namanya. Dikasih mutiara yang mahal malah tidak diterima, malah dibuang. Dikasih orang atau setan dengan kotoran malah diterima. Itu kan aneh. Itu namanya kena tipu. Nah, makanya sadar ya. Banyak orang kena tipu sama si piot seperti itu. Makanya kalau saudara mendengar ini ya sadar, jangan lakukan itu. Kalau ada mutiara, diberi mutiara ya terima dengan sukacita. Karena mutiara itu mahal ya. Firman Allah itu luar biasa, sangat memberkati kita. Itu bagikan mutiara firman Allah itu. Jangan ditolak, jangan disingkang-singkang, jangan disia-siakan. Terima. Mungkin firman Allah itu mungkin berbentuk apa? Nasihat. Ya kita terima, atau berbentuk apa? Teguran. Ya kita terima. Itu semua bentuk firman Allah itu kita terima. Jangan malah kita sakit hati dengan firman Allah yang kita dengar, lalu kita marah dengan orang yang menyampaikan dan sebagainya. Itu namanya pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru ya. Jadi cepat bertobat sebelum terlambat, dan kasih tahu Fam dan teman-teman Anda yang sekarang masih memblokir ya, menutup pintu bagi firman Allah, agar sadar dan bertobat. Kasihan tuh, buka pintu bro buat Tuhan Yesus masuk. Kan bro nggak tahu kapan mati kan, mungkin malam ini atau besok lusa, nggak tahu, nggak ada orang-orang yang tahu tuh, nggak ada satupun orang yang tahu kalau mau mati. Jadi kalau tiba-tiba bro mati tapi pintu hati bro masih tertutup buat firman Tuhan, wah gawat bro. Lalu teman saya ini berkata, oh iya pak, makanya saya sadar sekarang dan mau mendengarkan firman Tuhan, baik lewat apa saja, termasuk lewat WhatsApp, YouTube, Facebook dan lain-lain pak. Nah saya jawab, nah buka blokir buat firman ya, buka blokir buat firman Tuhan masuk bro ya. Hati-hati, jangan blokir lagi. Tuhan kok diblokir, aneh. Oke pak, teman saya itu bilang, makasih ya pak buat pencerahannya katanya. Ya itulah saudara-saudara sekalian, kiranya tayangan ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, amin.